Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Iqbal Hanafi dari kelas SPDB dengan NIM 211-201-201-30109. Di sini saya izin untuk melakukan demo tugas sekaligus untuk memenuhi tugas dari Pak Rinta, yaitu mengenai engine database. Nah, untuk tugasnya sendiri itu kami diminta untuk mengimplementasikan SQL script dari tugas yang lalu di engine database SQL Server dan di MySQL. Nah, tapi tabel yang diimplementasikan itu tidak semua tabel, yaitu hanya tabel countries, tabel department, jobs, job grades, job history, location, dan regions, beserta data-data pada masing-masing tabel. Nah, setelah itu kami diminta untuk membuat video screen capture disertai dengan penjelasannya, terutama terkait penerapan hubungan primary dan foreign key. Ini ada datanya. Setelah itu kita langsung saja download database-nya, script database-nya maksud saya. Kita bisa download di channel general di file yang ini ya, SQL schema.sql. Setelah itu kita bisa nih, file yang sudah barusan di-download, kita bisa menggunakan text editor ya. Teman-teman mungkin bisa menggunakan text editor kesukaan teman-teman yang menurut teman-teman nyaman, atau bisa juga langsung membukanya pada SSMS ini. Tapi pada kali ini saya akan membukanya lewat Visual Studio Code, karena menurut saya interface-nya lebih mudah. Nah, tabel di sini tabelnya banyak sekali ya, dari script yang default yang ada pada file di Teams. Ini scriptnya panjang sekali, database-nya itu tabelnya juga banyak. Nah, maka dari itu kita harus memfilternya, yaitu sesuai dengan ketentuan tugas ini. Kalau yang tidak perlu kita hapus. Kalau yang tidak perlu, scriptnya kita hapus. Kalau yang perlu, kita biarkan. Nah, untuk menghemat waktu, tadi saya sudah sempat memfilternya menjadi file ini ya. Kita coba buka juga di Visual Studio Code. Nah, ini tadi sudah saya filter sesuai dengan ketentuan tugas. Di sini ada create table, ada insert to. Nah, untuk create table itu adalah sintaks untuk membuat tabel. Nah, untuk insert to itu adalah sintaks untuk membuat atau memasukkan data. Sintaks untuk memasukkan data ke tabel. Ini sama. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan di MySQL dulu ya. Teman-teman bisa buka php-my-admin, tapi jangan lupa untuk menyalakan Apache dan MySQL terlebih dahulu. php-my-admin. Nah, untuk mengimportnya, teman-teman bisa buat database baru. Misal contoh tugas SBD ya. Kita create. Nah, setelah kita create ini kan tabelnya masih kosong, belum ada isinya. Kita bisa mengimportnya lewat menu import di sini, lalu pilih file yang akan diimport, yaitu file yang sudah kita filter tadi. Open, kita bisa go. Nah, di sini sudah berhasil mengimport. Nah, ditandai dengan tabel yang strukturnya sudah seperti ini. Ada tabel countries, departments, job grades, job history, location, dan regions. Yang masing-masing sudah punya data sesuai dengan script dari SQL tadi. Semua sudah terisi data. Nah, untuk relasinya, teman-teman sebenarnya bisa melihat di sini, di desainer ini. Cuman ini perlu waktu untuk merapikan ya, karena harus menggeser-geser dan menggesernya pun perlu waktu. Maka dari itu, tadi saya sudah sempat bikin database
namanya itu tabel database tugas di sini, SBD tugas. Nah, di sini ya, kayak tuh, perlu merapikan lagi. Jadi, sebelum buat video ini tadi, saya sudah merapikannya, supaya saat menjelaskan sudah langsung rapi. Ini kayak gini nih. Entah kenapa, tapi saat refresh itu memang selalu berubah posisinya. Nah, berubah lagi. Oke, saya akan jelaskan lewat screen yang di sini saja, dan lebih langsung rapi ya. Nah, untuk penjelasan mengenai relasi yang terjadi pada skema database ini adalah relasi antara foreign key dan primary key. Primary key, misal pada tabel regions nih. Tabel regions ini mempunyai primary key yaitu region ID. Nah, dari tabel regions itu akan berelasi dengan tabel countries. Pada tabel countries itu ada foreign key untuk melakukan relasi yaitu namanya juga sama dengan region ID. Maka dari itu, karena ada primary key dan foreign key, jadi bisa berelasi. Itu region ID-nya sama. Dan ini sama. Jadi, antara primary key dan foreign key. Begitu juga dengan tabel lain. Misal tabel departments. Punya primary key department ID. Dan akan berelasi dengan tabel job history. Nah, tabel job history ini punya foreign key department ID. Nah, relasinya adalah primary key dan antara primary key dan foreign key. Begitu pula dengan relasi-relasi lain ya. Di sini misalnya ada location ID, di sini punya foreign key, location ID, di sini primary key. Tabel countries dengan tabel location. Tabel countries punya primary key country ID, tabel location punya foreign key country ID. Contoh terakhir nih, dari relasi tabel jobs dan juga tabel job history. Tabel jobs punya primary key job ID, dan tabel job history punya foreign key job ID. Nah, di sini ada primary key, dia ada foreign key, bisa berelasi. Nah, untuk satu tabel yang lain, yaitu job grades, ini dia nggak punya relasi dengan yang lain karena nggak ada primary key dan foreign key yang bisa cocok untuk berelasi. Mungkin itu untuk penjelasan relasi antara primary key dan foreign key. Sekarang kita akan mencoba melakukan query data. Kita buka lagi PHP MyAdmin kita. Kita masuk ke database yang sudah kita buat tadi. Masuk ke menu SQL. Nah, pada menu ini kita bisa melakukan query data ya. Misalnya kita query apa ya? Misalnya kita query tabel regions. Kita query regions di mana region ID pada region, tabel region ini ya. Misal antara region dan tabel countries nih. Kita query saat region ID di sini sama dengan region ID di sini, kita ambil datanya. Gitu ya. Jadi saat region ID di sini sama dengan region ID di sini, kita get datanya. Region ID. Nah, tabel region sini saat nilainya ini sama dengan nilai pada tabel countries ini, kita akan mengambil datanya. Caranya bagaimana? Kita bisa melakukannya dengan masuk ke menu SQL tadi, lalu masukkan sintaks select from regions. Regions ini adalah nama tabel regions yang merefer pada tabel ini tadi, tabel ini. Lalu yang punya relasi dengan left join countries. Countries ini juga nama tabel countries. Di sini countries ada relasi ya, di mana kita masukkan pengkondisian ya. Regions, tabel regions yang mana punya
field region ID ketika nilainya sama dengan region ID yang ada pada tabel countries, kita get datanya. Dan setelah ini kita bisa pencet go di samping bawah kanan ini. Nah, akan muncul data sesuai apa yang kita minta, yaitu ketika region ID-nya sama dengan region ID di sini. Begitu ya. Sama nih, misal 2, 2, 1, juga 1, 2, 2. Itu kita bisa melanjutkan. Misal kita juga pengen memfilter lagi. Misal kita pengen yang region ID-nya itu 1, yaitu Eropa kalau nggak salah itu ya. Kita bisa where regions, kan ini, regions nama tabelnya, kita masukkan field-nya, terus sama dengan 1, misalnya 1 ya. Kita go lagi, maka akan terfilter di mana hanya region ID yang 1 yang keluar, yaitu ada 2 country, Germany dan UK. Mungkin seperti itu untuk penjelasan di MySQL, di MyAdmin. Kita akan lanjut ke, aku close dulu, kita mulai dari awal aja. No. Kita mulai dari awal lagi ya, server. Sebentar, mungkin perlu sedikit waktu dalam membuka karena aplikasinya lumayan berat. Oke, sudah terbuka, kita konekkan. Nah, di sini pada menu database ini kita bisa membuat database baru. Misalnya kita beri nama tugas SBD. Kita oke. Oh, namanya sudah ada ternyata. Tugas SBD Nanda, misalnya. Kita klik oke, sudah berhasil. Nah, tapi kayak kalau kita membuat database di MySQL tadi ya, ini masih database-nya ini masih kosong. Belum ada tabel-tabelnya. Nah, untuk menambahkan tabelnya itu caranya bagaimana? Kita buat query baru. Di sini ada menu New Query. Kita klik saja. Nah, di sini kita bisa masukkan script dari script yang sudah kita filter. Kita pastekan di sini. Setelah kita pastekan, kita bisa execute pada menu execute di sini. Ini ada notifikasi ya. Row affected tanpa ada error. Berarti artinya sudah masuk nih tabel kita. Nah, kok belum reload ya. Ntar teman-teman, kok belum ke reload? Karena sudah saya buka, jadi belum otomatis reload ya tadi. Coba kita ulangi stepnya. Harusnya sih sudah bisa langsung ke reload. Oke, kita connect. Database, kita bikin baru aja ya. Namanya, atau kita cek dulu apakah sudah ke reload atau belum. Oh, ternyata sudah ke reload teman-teman. Tadi mungkin perlu waktu untuk mereload. Nah, tadi kan tabelnya di sini masih kosong ya. Kalau sebelum kita masukkan query lewat script tadi, sekarang sudah ada nih, lengkap dengan data-datanya. Nah, pada SQL Server ini kita juga bisa melakukan query teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya di sini kita buat new query lagi. Nah, untuk sintaks yang dipakai itu sama dengan sintaks yang kita buat tadi. Kita buat, ini nggak ada autocomplete-nya. Mungkin saya akan bikin di sini, di MyAdmin, supaya ada autocomplete-nya, teman-teman.
Nanti tinggal copy paste ke server aja. From regions left to left join the countries and select region ID dengan countries dan country. Sama, kita cek juga hasilnya apakah sama. Hasilnya sama. Itu bikin. Oh, salah. Salah ya Allah. Harusnya region ID ya. Ya, ada error. Nah, ternyata hasilnya sama teman-teman. Kita coba kayak tadi ya, tapi kita ganti where. Ya, apa deh? Where dot region ID ini sama dengan tadi kan 1 ya. Kok hilang komplitnya? Tadi kan 1. Coba kita filter menjadi 2. Kita execute ulang. Hasilnya sama. Dimana region ID-nya sama dan nilainya 2. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila di dalam menjelaskan terdapat kesalahan dan kekurangan ya. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.